Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi amalan. Kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaika nusyur. Jamaah saudaraku yang dimuliakan Allah, kita tetap bersyukur pada Allah. Bagaimanapun suasana dan keadaan itu tetap bersyukur dan bersyukur. Karena mutu kita dalam kehidupan ya bersyukur itu. Manakala kufur tentu akan merugikan diri sendiri. Salawat salam kita sampaikan pada Rasulullah Muhammad SAW. Kita harus mengikuti sunnahnya. Dan ini sudah kelewat karena hari ini sudah masuk tanggal 1 Rabiul Akhir ya. Batu mulut sudah masuk batu mulut hari ini, sehingga sudah kita tinggalkan mulutan kemarin yang sangat ramai. Mulut-mulut akan berguna semalam suntuk. Jamaah sekalian, karena perlu kita pahami bersama, dalam Islam itu hari raya hanya dua. Hari raya hanya dua. Pertama Idul Fitri, dan insya Allah nanti jatuh pada bulan Maret. Idul Fitri tahun depan 26 ya. Untuk Idul Adha jatuh pada bulan Mei insya Allah. Kemarin kan Juni awal ya, nanti naik 11 hari. Begitulah siklus kehidupan. Terus selanjutnya hari-hari yang lain dalam Islam memang tidak ada secara spesifik, tapi mungkin bagi kita yang mengawali dakwah Islam bisa dipakai untuk seperti maaf ini Rabiul Awal lahirnya Rasul, boleh untuk mengenang ulang, tetapi harus diwaspadai, dipahami, jangan sampai berlebih. Karena kalau berlebih namanya gulu. Dalam Islam terlarang kan, la taghlu fi dinikum. Jangan berlebih dalam Islam, dalam ibadah agamamu, jangan berlebih-lebih. Biasanya kalau sudah sudah mulutan itu hadis-hadis palsu akan berkeliaran. Contohnya ya biasanya man adzama maulidi kana rafiqi fil jannah. Siapa yang mau mengagung-agungkan hari lahirku akan masuk surga bersamaku. Hebat sekali. Ada lagi, siapa yang mengeluarkan harta walaupun sedikit untuk maulidi, untuk hari lahirku, maka diberi pahala kayak sebesar gunung Uhud berupa emas. Itu juga hadis maudhu itu, bukan doa itu, tidak ada usul. Seperti Fatihah yang biasanya kita kirim ke sana ke sini itu, karena di sana ada juga hadis maudhu, aslalah tidak ada asalnya, tapi dipakai secara umum oleh umat ini, yaitu Al-Fatihah itu 5 quri'at ya. 5 quri'at lah, jadi jalan Al-Fatihah itu 5 quri'at lah. Jadi Fatihah itu tergantung dibaca, dikirim kemana, akhirnya dikirim kemana-mana itu, sehingga nantinya andai kata pulang ke kampung akhirat, diri sendiri tidak ada dikirim merono-merono. Hati-hati itu. Karena apa? Dalam Islam itu untuk diri sendiri. Kalau untuk orang lain mampu kitanya berdoa atau
bantuan berupa fisik atau menolong orang, mungkin infak, itu harus begitu bentuk benda atau badan kita. Jamaah sekalian, yang kedua adalah nuzul Quran, biasanya 17 Ramadan. Yang selanjutnya adalah tahun baru Islam. Tahun baru Islam itu mesti kembar dengan tahun baru Abuke itu, yaitu dengan adanya Islam kejawen itu juga akan timbul sama-sama. Lalu tidak kalah pentingnya juga apa itu biasanya lainnya Rasul, tahun baru Islam, nuzul Quran, siapa lagi Rajab ya, Isra Mi'raj. Itu kalau memang umat ini masih awal dari kampung, adat masih berkeliaran sana sini, bisa diadakan hanya pengajian-pengajian, kita eksis membimbing mereka sampai mereka paham. Jamaah sekalian, kita lanjutkan sebagaimana yang sudah kami sampaikan. Ini di dalam surah Al-A'raf ya, ayat 133. Ini ada beberapa binatang yang dijadikan Allah untuk menganggap manusia, khususnya Bani Israel. Beberapa binatang yang oleh Allah dijadikan bencana atau adab bagi umat manusia yang menentang ketentuan Allah, terutama di sini Bani Israel. Orang-orang Israel itu kalau disuruh tentu dibalik, suruh berjalan ke arah utara, yang mundur-mundur enggak mau. Jadi wataknya orang-orang Yahudi itu, maaf ini, seperti babi. Babi itu kalau disuruh malah enggak mau, kalau dilarang malah mau. Jadi kalau kita ingin memasukkan babi ke dalam keranjang, jangan disuruh malah tidak mau, dibatak buntutnya. Saya semua, pokoknya berarti hal-hal yang terbalik itu perbabian itu. Jadi kalau kita tahu wataknya babi, ya menungsuk sing dibalik itu pola pikirnya. Disuruh malah tidak mau, dipenging malah mencari. Karena itu coba bapak-bapak mencoba ibu ya, istrinya di rumah, yang punya istri tentu ya. Maka coba, Dek sayang I love you, I love you, I love you. Ojo dibuka kopiah ya, tolong ojo dibuka. Dilarang kan, ojo dibuka kopiah ini malah kepingin. Mang menengoy, padahal ono doa 1.000 meneng malah karo. Lah dilarang malah ingin tahu, itu sifat manusia, subhanallah. Jadi dia penging malah kepingin. Mana apa ini suami gue sudah berkurang cintanya ini, wah terus belarang-belarang lamun ini ada apa? Dibuka ya, kan apa-apa. Nah, memang coba diuji. Jadi manusia itu dilarang malah ingin tahu. Paham ya? Sehingga di dalam Islam kan larangan hanya 4 saja yang bagus itu. Qurimat alaikumul maitah ya, wadama, walahmal khinzir, wa illa li ghairillah, 4 itu. Larangan keras, yaitu pertama adalah darah. Darah itu kalau di dalam bahasa kita didi, ucap ketemu mungkin didi. Bisa mari gaya campur ujar-ujar ya. Nah itu dede. Yang kedua apa? Maitah dulu, maitah ya. Maitah itu bangkai, binatang yang tidak disembelih. Yang kedua darah. Yang ketiga adalah babi. Yang keempat binatang yang disembelih tidak asma Allah atau tidak karena 4 ya. Yang lain andai kata ada larangan, itu juga bisa mutlak bisa tidak. Karena ada apa? Innamai tadi. Innamai dalam bahasa kita itu hanya saja. Nah, seperti maaf, yang diharamkan juga banyak. Contohnya kita punya ayam tapi makannya adalah ayam sendiri. Kalau tempo dulu pernah kami singgung gitu. Itu namanya
binatang kotor itu, ya, binatang jalalah namanya. Yang kedua adalah 5 binatang, meskipun tidak mutlak dilarang, sebaiknya kita tinggalkan. Khamsun fawasik, 5 binatang fasik. Binatang fasik ternyata Rasul menyatakan al-faqra tikus. Walaupun tidak mutlak diharamkan, kan kita dilarang untuk disuruh membunuhnya. Berarti begini, khamsun fawasik, binatang yang 5 itu fasik. Yuktalna fil khilli wal haram, boleh kamu bunuh dimanapun kamu berada. Itu menunjukkan keharamannya, ketajaman hati yang akan menjawabnya. Bukan hanya sekedar pandangan otak, tapi hati harus masuk. Oh, kalau begitu binatang 5 ini tidak perlu dimakan. Pertama adalah tikus, al-khayatu ular, kalbul anggur, anjing. Yang keempat adalah itu al-akrobat, kalau jengking itu. Tapi ada yang makan kalau jengking alasannya cintuk ya kan, macam-macam. Ya, awal itu ya kayak tawar ya, menawarkan diri. Atau biasanya king cobra itu diambil empedunya lalu diuntal. Katanya menurut perkobraan, katanya kalau dipaduk ular kobra, king cobra itu tidak apa-apa. Katanya apa? Karena sudah ya kena itu. Tapi diintuk teman yang mungkin sakit. Yang kelima al-ghurab, gagak. Gagak ini karena ada mitos. Kalau gagak bunyi gao, katanya ada orang meninggal. Mitos ya. Banyak binatang itu yang untuk menguji kita, seperti berenjak, dares, kalau dalam istilah kamat atau toyir itu. Toyir itu percaya bunyi burung-burung itu. Dan kalau dares bunyi atau mungkin biasanya namanya benci ya, dengan benci dan maling lah najorofiat. Ada lagi yang namanya ya sing tidak tahu lah saya jumlahnya itu, namanya nanti timbangan keliru ya. Jamaah sekalian, kita teruskan di ayat ini. Saya baca dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa arsalna alaihim tufana wal jarada wal kumala wad dafadi'a wad dama ayatin mufassala fastakbaru wa kanu qauman mujrimin. Kami utus untuk mereka, ya kami kirim untuk mereka. Allah mengirimkan kepada Bani Israel. Sebenarnya kita pun pernah mendapat peringatan itu. Seingat saya pernah tahun 62 itu tumo, kumal, apa tumo, kutu ya, tumo ismuna itu ngerti apa bahasanya, tumo. Tahun 62 itu kan terjangkit penyakit tumo yang sangat hebat. Mungkin jenengannya sudah di atas 70 tahun. 62 itu tumo. Kalau tahun 77 itu orang gitu ya, dari arah Banyuwangi sampai Sumedang, Jawa Barat. Jadi nyerangnya Allah mengirim dari arah timur. Waktu itu saya berada di Sidoarjo. Tahun 77 itu saya berada di desa Kewedensari, karena di sana ada perusahaan ngoper tas dompet barang gitu ya. Nah, di situ Kewedensari Tanggulangin itu. Saya berada di situ dan saya ketepaan berada di kampung yang tidak tertarik agama di Kewedensari. Kalau sekarang mungkin sudah berubah, anak-anak cucu itu sudah sama-sama paham agama. Tapi waktu saya di sana, saya itu selalu dihina oleh kawan-kawan sendiri. Gak usum agomo, bolak-balik gak usum. Aku meneng aja, saya pentingnya kerja di situ. Ada musola skala 12, tidak ada orang. Itu di Kewedensari Tanggulangin. Setelah itu ada orang yang kaya raya, punya sawah, ya
diserang orang yo tolong aku ya pengendungan mangkarepe disuruh dah dia tetap kadung keserang ya selamat hanya beberapa bagian saja tapi close ada 80% keserang orang sampai begitu sampai Sumedang ya mau dari Banyuwangi sampai Sumedang itu peringatan Allah dan itu walaupun tidak masuk dalam Al-Quran tapi jelas itu bagian bencana untuk manusia karena kekufurannya. Nah sementara di Bani Israel ini ketika mereka disuruh tidak mau malah sangat menentang kepada Nabi Musa maksudnya dan kebaikan mesti ditolak. Datang kebaikan untuk apa ini? Jadi kalau ada kebaikan ditolak. Insya Allah masih ingat sabda Nabi yang pernah kami sampaikan di sini supaya tidak lupa 5 perkara ini kalau kita pahami ya, kita aktualisasikan dalam kehidupan yaumiah insya Allah kita akan disayang dan cintai Allah dan hidup ini akan indah apa iman kuat lurus dan kuat al-mu'minu qawiyyu khairun wa habbu ilallah minal mu'minin dhaifu. Al-mu'minul qawiyyu iman yang kuat seseorang itu mukmin yang kuat khairun wa habbu ilallah sangat baik, sangat indah dan sangat disayang Allah daripada iman yang lemah. Yang kedua ikhris alama yang bermanfaat pegangan baik-baik sampai dikatakan oleh Rasul ittaqinnar walau bisyikki tamrah. Jadi takutlah kepada api neraka meskipun dengan kurma tugel. Maksudnya sedekah itu jangan disepelekan walaupun nilainya sangat rendah. Bagi yang lumayan ya silakan sesuai dengan kemampuan. Yang ketiga adalah wasta'in billah, selalu mohon perlindungan dan pertolongan kepada Allah. Senang berdoa. Yang keempat wala ta'jaz, jangan patah semangat. Gampang putus asa kan? Yang terakhir adalah wa inna sobaka syai'un, kalau datang kepadamu sesuatu fala taqul anni kada kana kada wa kada. Jangan sampai ndak niyo ngelamun. Nah, setelah kita pulang dari Masjid Al-Ikhlas nemu duit 100.000 lumayan gue heboh, itu namanya ngelamun. Itu terlarang dalam Islam. Sudah ya? Nah di situ jamaah sekalian ternyata karena mukungnya orang-orang Yahudi, orang Bani Israel, Allah mengirim tufan. Kalau sekarang ya tsunami, tufan itu bisa banjir di masa Nabi Nuh itu. Ya, falaqad arsalna nuhan ila qaumi falabi alfasanatin illa khamsina faqadamu tufan. Lalu Allah menimpakan kepada mereka tsunami banjir bandang untuk kaumnya Nabi Nuh waktu itu. Nah, di sini juga pernah, tapi mungkin angin yang keras sehingga segala sesuatu akan hancur binasa. Wal jaroda belalang. Kalau saya lihat langsung di Lampung gitu ya, Allah kalau mengirimkan belalang ternyata ribuan di jalan dengan begitu ya mungkin juga bukan ribuan, mungkin ya seberapa lah itu. Jadi kalau ada pohon yang disinggahi oleh belalang semalam habis daunnya dan kulitnya, bisa ngalami betul. Nah waktu di jalan raya dibelindes orang yang mesti kecelakaan itu. Jadi rata-rata orang yang melindes jarod belalang sekian banyak di Lampung itu pernah, di Kota Bumi terus Wai Tenung, Wai Apu dan seterusnya itu kan pusatnya binatang-binatang lah. Sana itu orang saling bersaing dengan keras, banyak yang merupakan agama. Allah mengirimkan belalang sebagaimana orang Israel wal jarod. Jadi kalau supir-supir lewat situ ada nabrak binatang ribuan itu kertek-kertek mati kabeh.
terus mbutuh jomblang nang jurang apa begitu. Allah berikan mestinya leren di sini mendongkrong ke warung lumayan sampai hilangnya apa jarot itu tadi. Wal kumal tumo, jadi ibu awal itu modok. Kalau dulu waktu saya masih ya menangin, kalau baru tidur itu sarung-sarung itu koyo ono retep, kita ambil botol kretek, akhirnya kita cuci. Nah, besoknya ya buat mana kok? Pernah dua itu saya ngalami juga. Jadi juga pernah ya dialami orang-orang Israel ya. Pertama Taufan ini bisa banjir tsunami zaman Nabi Nuh. Ini bisa angin kencang yang bisa 800 kilo itu benda Allah ya. Wal jarot belalang, wal kumal tumo, wal dofadi kodok. Jadi waktu masak enak-enak. Ya kodok nek siji loro mungkin nang dijalno pemane marun. Agak rugi. Kodok. Ada orang tidur parani kodok. Nah nyokot apa-apa nih kembali ke Israel. Itu pernah terjadi di masa Nabi Musa karena mogoknya orang-orang Israel. Wadama darah. Jadi anak-anak minum begini berbentuk darah berubah jadi darah. Ini cuma sering dongeng 2 kali di dongengi orang itu duduk gini. Dek di sini dulu, ini kan kuburan keramat, jarum menuai. Maksudnya nopo? Dulu ya, ini orang manuk lewat gini, ada itu, runtuh mati, runtuh. Terus nono apa pesawat lewat sini, runtuh, hancur. Kewan-kewan pokoknya manuk aku bendesok itu nyamponi manuk-manuk sakmono kae. Nah, saya mendengar tahu kok kejemot dan kuburan kok iso. Itu ada dongeng-dongeng itu. Jadi ada kuburan yang dikeramatkan orang. Mau dijawabnya dulu kala. Dulu kala deh ono binatang lewat sini langsung runtuh deh. Oh mantan naik. Saya beberapa didongengi orang nih. Anggap dongeng nih. Om dongeng ya ustaz atau kiai-kiai gitu. Terus tak jawab itu kejemut dan kuburan itu aja ini dulu deh. Kuburan ini keramat hati-hati. Namanya mbak ini, nah gitu. Ya mantu-mantu di mana kau belum tergabung kayak begitu. Ya kalau mitos sudah masuk hati-hati. Ya. Jadi darah termasuk di kampung saya dulu katanya juga kata mbak-mbak saya itu ya juga mitos-mitos sebenarnya. Mau kampung itu nak mau nanggap payah sumur langsung metu apa nih darahnya jadi darah nanggap payah mau niru terubah terus minggu semua doa nanggap jadil semua doa jadi tak terus noai ternyata ya buntu ada jadi bukan sekejam itu, tapi mitos di kampung-kampung itu masih jalan seperti itu. Di Bani Israel ada seperti itu. Setelah digoyang begitu, tetap tidak sadar, datang belalang merusak apa-apa, tetap tidak sadar sampai datang kumal, tumo, awal itu lubung kumo, tetap tidak bisa. Lalu kan kodok itu kata itu. Mencoloti masakan dan sebagainya. Akhirnya yang terakhir darah. Begitulah jamaah peringatan Allah untuk orang-orang Israel. Kitabnya ya untuk kita. Kita itu pertama jangan sampai menentang ketentuan Allah. Kalau memang kita tidak mampu mengerjakan sesuatu, kalau yang sunnah memang bisa kita tunda, yang wajib satu keharusan. Karena apa? Kita hidup itu kan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku ciptakan kamu biar ibadah jin dan manusia. Insya Allah masih ingat kita ketika kita di perut ibu kita dulu kan, setelah Allah ya menciptakan kita di perut itu,
aku dulu kata ya ciptakan itu ya, pertama adalah sperma, sumaya gunung alaqatan misla dzalik, sumaya gunung mudghatan misla dzalik, kan begitu. Saya ulang hadisnya, kamu dulu di perut ibumu 40 hari berbentuk sperma, lalu berubah menjadi darah juga 40 hari, lalu berubah lagi menjadi daging 40 hari. 40 hari 3 kali 4 bulan kan. Wayah murullahul malaikat fayaqbir ruh. Lalu Allah berikan ruh kepada janin, termasuk kita orang di sana. Dan harus diyakini setelah janin ini ada dan bisa gerak-gerak itu di perut ibu, karena itu lu coba gitu ibu kita kan, berarti ada rohnya. Maka sudah ada rohnya. Tsumma yuktabu bi arba'i kalimatin, ditulis 4 perkara. Rizquhu, ajaluhu, amaluhu, syaqiyun aw sa'id. Setelah lengkap ketentuan kita nanti bagaimana hidupnya di dunia, tinggal kita harus mengambilnya ya, yang kematian itu mutlak, rezeki muhalal, harus kita sadari. Rizquhu ajaluhu, gandeng ini rizku, rezeki kita itu tidak sama, tapi harus kita usahakan karena malah ajaluhu tidak bisa, batas mati itu kalau sudah datang ya sudah tidak bisa diatur, bagaimanapun tidak bisa, meskipun pakai obat yang ratusan ribu ya tetap tidak bisa. Nah, karena apa? Ajal ini mutlak. Di Al-Quran banyak sekali, sampai dalam Al-Imran itu kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang berjia pasti mati. Satu. Yang kedua, walikulli umatin ajalun, setiap manusia ada batas kematiannya. Fa idza jalun nastaqiruna sa'atan fala yastaqsimun. Kalau sudah datang ajalnya ya sudah. Menangis boleh tapi jangan menemen. Pengawai sih nangis bakal mati juga kan. Nah, sing rada keren itu. Aina mata gunung ini yudrikumul mautu, dimanapun kamu berada mati mengejar kamu. Jadi kita jangan sombong-sombong, awak diuber-uber entah ini kau masih kena sombong. Al-Quran itu aina mata gunung yudrikumul mautu, dimanapun kamu berada mati akan mengejar kamu. Walau kuntum fi burujin musyayyad, itu menunjukkan kemutlakannya. Nah, tinggal kita menerima, tinggal kita bukan takut mati, wis kadung urip, maka persiapan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Setelah mau lahir, nah ini ditanya kita, nanti kalau kamu hidup di Mojokerto, acara ini, sanggupkah ibadah? Kita jawab bagaimana waktu itu? Oh lu bala syahiduna, menyaksikan ya Allah, saya akan ibadah kami di dunia nanti. Barang wis dunya ya ono sing lali, ono sing eling, ono sing setengah eling, tergantung mennya saja. Jadi qalu bala sayyidina alastu bi rabbikum, bukankah aku Tuhan, engkau Tuhan kami nanti akan hidup ibadah di dunia. Karena itu nanti ketika nanti kita bangun dari alam kubur setelah kiamat ya, kita pun ditanya 4 itu. Jadi la tazalu qadama abdin hatta yus'ala itu. Kamu ketika bangun dari alam kubur kamu tanya, satu adalah umur kita bimanglah dihabiskan untuk apa? Wa jismi, jasad kita dirusak untuk apa? Terus ilmu, karena itu ilmu harus kita amalkan. Yang terakhir ma'an mali, tentang harta. Harta ini akan ditanya. Kita punya miliaran, berapa triliun uang kita ya disimpan di titik sobo-sobo. Nah, akan ditanya itu. Karena itu bukan sedikit banyaknya. Yang penting manfaatnya harta itu, jangan sampai mubadir itu. Sebisa-bisa kita manfaatkan. Karena apa? Harta akan ditanya, min aina iktasabahu wa fima anfa'ahu. Dari mana dia perolehnya? Kalau sudah dapat, dibelanjakan untuk apa?
Ini kalau meleset ya akan diuji macam-macam binatang sebagaimana orang-orang Bani Israel. Itu saja dulu jamaah sekalian. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa menjadi cambuk untuk kita. Andai kata kurang berbuat baik, silakan ditingkatkan kebaikan itu sesuai dengan keadaan masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ya Allah bi annaka al-wahidul ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Taghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana muslimin. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana famsurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.